Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang rumah yang ternyata memiliki sengketa. Nah, seperti apa ceritanya? Pastikan untuk subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa dibagikan ya, di-share ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Hidup di zaman modern sekarang ini ditambah dengan hasil penelitian para ahli yang melogikakan kejadian-kejadian gaib, membuat orang-orang sudah tidak begitu yakin lagi, bahkan tidak percaya sama sekali dengan adanya alam gaib, termasuk saya dan keluarga saya. Tapi itu dulu. Kami hidup dengan keyakinan bahwa alam gaib beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya hanyalah hasil halusinasi pikiran yang ditambah dengan efek dari seringnya menonton film-film horor. Sampai suatu ketika, kejadian aneh dan mengerikan membuat penyangkalan kami kepada alam gaib berbalik 360 derajat. Kita langsung ke ceritanya. Waktu itu saya masih kelas 2 di sekolah menengah pertama. Ayah mendapatkan promosi jabatan di perusahaan tempat ia bekerja dengan gaji bulanannya yang meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Belum lagi gaji sampingan dari bosnya. Maka dari itu setelah 6 bulan sejak ayah saya ini mendapat promosi jabatan, ayah bilang bahwa ia sudah mampu untuk membeli rumah. 1 minggu setelahnya, saya, ayah, dan ibu pergi berkendara dengan mobil untuk melihat-lihat rumah yang akan dibeli. Kita mencari lokasi yang tidak jauh dengan kantor ayah. Sampai kemudian kita masuk ke sebuah komplek perumahan. Dan ya, lingkungannya bagus, rumah-rumahnya rapi, tidak terlalu berdesakan. Ada banyak fasilitas yang bagus juga di dalam komplek ini, seperti taman, pusat kuliner, dan ya banyak ya. Yang membuat komplek ini terlihat sangat menarik untuk ukuran komplek cukup elit di daerah sini ya. Setelah cukup lama berkeliling, ayah kemudian menghentikan mobilnya di sebuah rumah bercat hijau tua, bergenteng warna merah, yang pada dinding depannya itu ada tulisan rumah ini dijual. Dan di situ juga tercantum nomor telepon pemilik rumahnya. Akhirnya kami turun untuk melihat rumah itu dari dekat. Setelah melihat beberapa saat, saya setuju, ibu juga setuju dengan rumah yang ayah pilih ini. Kemudian ayah mencatat nomor telepon yang tertera di papan iklannya. Kemudian kami kembali ke mobil. Ketika baru berjalan beberapa meter, ada ibu-ibu yang menghalangi mobil kami. Seorang ibu-ibu berambut kuncir kuda datang dan bertanya. Waktu itu menjelang maghrib ya. "Permisi Pak, Bapak mau beli rumah ini ya?" kata ibu itu bertanya kepada ayah. Saya, ayah, dan juga ibu agak heran ya. Siapa ibu ini? Ayah menjawab, "Iya Bu, Ibu kenal ya sama pemilik rumahnya?" "Kenal Pak. Mending cari yang lain aja Pak, jangan beli rumah itu." "Loh, kenapa?" Nah, waktu itu ibu saya yang nanya. "Sebelumnya ada yang tinggal di situ tapi nggak betah katanya." Dan ibu itu melanjutkan kalau mereka tidak betah karena diganggu oleh penghuni rumah itu. Kami tidak menanyakan lagi siapa atau apa yang dimaksud oleh ibu itu, tapi ya kami tidak begitu menanggapi. Walaupun saya bisa melihat wajah ayah yang jadi kurang semangat ya mendengar cerita itu. Kemudian kami berlalu, berjalan mobilnya, terus ayah dan ibu ngobrol di mobil, dan ayah tetap memutuskan untuk mengambil rumah itu. Karena memang rumahnya bisa dibilang ideal ya, sangat bagus gitu. Dan akhirnya ayah tetap menghubungi pemilik rumah tersebut dan fix untuk membelinya. Beberapa minggu kemudian,
kami pindah ke rumah baru itu. Sesaat setelah bersih-bersih dan menyusun barang, kita kedatangan tamu. Dan tamu itu adalah ibu-ibu yang kemarin waktu awal kita datang ke rumah itu ya. Ibu-ibu kuncir kuda yang bilang kalau rumah ini berpenghuni, itu datang lagi. Dan menyarankan kami supaya rumah ini tidak usah jadi ditempati karena tidak bagus tata letaknya. Yang mana rumah itu ada pada bagian tusuk sate perumahan alias di ujung pertigaan. Ayah dan ibu hanya mengiya-iyakan saja karena mereka tidak mau berpanjang-panjang untuk membahas hal tersebut. Ya, saya juga jujur agak jengkel ya karena ibu-ibu itu kok kayaknya kekeh gitu. Kenal aja enggak gitu kan. Kami sama sekali tidak terpengaruh ya dengan perkataan ibu-ibu itu. Dan ya hal gaib aja kami nggak percaya, apalagi mitos atau kepercayaan-kepercayaan yang seperti rumah tusuk sate lah segala macem gitu. Dan sore harinya setelah bersilaturahmi ke rumah ketua RT dan beberapa tetangga, kami kembali lagi ke rumah, pulang ya ke rumah baru ini. Dan ketika malam tiba, saya dan ayah sedang menonton TV di ruang tengah, sementara ibu ada di dapur untuk menyiapkan cemilan. Waktu itu ibu bikin singkong goreng untuk teman menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara piring jatuh yang berantakan pecah gitu ya, diiringi oleh teriakan ibu. Saya dan ayah segera ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Dan kami melihat ibu berdiri dengan kedua tangannya seperti masih memegang piring, tapi piringnya udah jatuh gitu. Dan di situ piring berantakan, singkong goreng berantakan. Dan bahkan kompor itu masih nyala ya, masih lagi masak singkong goreng yang masih ada di wajan. Ayah ngambilin ibu terus matiin kompor gas, kemudian bertanya, "Kenapa bu? Kok ibu kayak orang ketakutan gini? Wajah ibu pucat," kata ayah gitu. Ibu tuh cuma diam mematung, cuma menggelengkan lehernya gitu ya, kayak ngasih kode nggak apa-apa kayak gitu ya. Kemudian saya membimbing ibu untuk ke ruang tengah dan mendudukkannya di sofa. Gak lama setelah ayah beres-beres pecahan piring dan singkong yang berantakan itu, ayah datang bawa segelas air putih dan diberikannya kepada ibu. Wajah ibu masih pucat. Dan ketika ayah bertanya lagi sebenarnya ada apa, ibu akhirnya cerita. Ada hantu ya. Ibu-ibu yang ngelarang kita tadi pagi itu, yang ngelarang kita tinggal di sini itu, tadi dia ada di pintu belakang ya, dia berdiri, kata ibu gitu. Terus ayah bilang, nggak mungkin lah bu, mungkin si ibu tadi memang mau mampir lewat pintu belakang kali, kata ayah, yang walaupun menurut saya itu nggak mungkin ya. Ngapain coba, masa bertamu lewat pintu belakang gitu kan. Terus ibu jawab, iya ibu juga tadi pikirnya begitu, tapi setelah ibu perhatikan, ibu-ibu kuncir kuda itu lehernya tiba-tiba mengeluarkan darah. Dan ibu-ibu itu bukan berdiri, tapi dia melayang, kakinya gak nempel ke lantai. Ayah diam sebentar, kemudian berpikir dan bilang, mungkin ibu kecapean aja, ibu jadi berhalusinasi, udah ibu istirahat ya. Ibu cuma mengangguk dengan wajah yang sebenarnya ingin membantah gitu ya, tapi sepertinya mengurungkan niat itu. Saya juga mau komentar, malas ya, karena mendengar cerita itu cukup bikin bulu kuduk saya merinding untuk ngebayanginnya. Dan ya saya juga berpikiran positif aja sama kayak ayah. Mungkin ibu cuma kecapean dan berhalusinasi. Satu hari kemudian setelah ibu melihat sosok itu, tidak ada lagi kejadian aneh di rumah.
Tapi rupanya masing-masing kami mencari tahu siapa sebenarnya ibu-ibu berkuncir kuda itu ya, yang di awal kita temui itu. Saya nanya ke beberapa teman di daerah situ, ibu juga nanya ke tetangga. Dan anehnya tidak ada yang mengenal sosok ibu-ibu itu. Padahal kita udah jelasin ciri-cirinya gitu. Ya sudah, mungkin ibu itu tinggal agak jauh dari lingkungan itu ya. Sampai kemudian tiba di hari ketiga setelah kejadian itu ya. Waktu itu siang sebenarnya. Waktu itu ayah lagi kerja, ibu lagi ada keperluan keluar rumah. Saya lagi libur sekolah. Saya yang tadinya rebahan di kamar baca komik, kemudian saya ngerasa lapar kan. Akhirnya saya ke ruang makan nih. Biasanya ibu udah nyiapin kalau pergi makan siangnya udah nyiapin. Akhirnya saya ke ruang makan, terus saya duduk di meja makan, kemudian ambil piring ya. Nah, makanannya tuh masih tertutup sama tudung saji. Ketika saya buka tudung sajinya, itu masakan ibu sudah terlihat semua ya. Ya, sayur asam, ikan ayam, tahu tempe, dan segala lalapannya gitu ya. Tapi ketika tangan saya mengangkat tudung saji itu, tiba-tiba kayak ada yang narik tudung sajinya gitu ke arah kanan gitu. Wah, kenapa ini kok kayak ada yang narik gitu ya. Sampai akhirnya saya lepas tangan saya, tudung saji itu terlempar lumayan jauh ya ke arah samping kanan. Wah, saya kaget banget nih, gak ada siapa-siapa di rumah kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk lari keluar rumah, nyari orang gitu ya, biar tenang gitu ya. Nah setelah keluar rumah ya alhamdulillah ada orang. Tapi orang itu adalah ibu-ibu yang berkuncir kuda. Terus ibu-ibu itu menghampiri saya. "Kenapa?" tanya ibu itu. Nggak apa-apa bu, jawab saya gitu kan. "Udah ibu bilang rumah ini jangan ditempati, tapi kedua orang tua kamu tuh nggak percaya," kata ibu-ibu itu. Iya bu, saya cuma bisa ngangguk dengan nafas yang masih lumayan ngos-ngosan gitu. Kemudian ibu itu pergi. Tapi kemudian saya juga ingat ya, lah kenapa saya tadi nggak nanya ya ibu itu siapa, tinggal di mana gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya memilih untuk main bersama teman gitu ya sambil nunggu ibu atau ayah pulang. Kejadiannya nggak cukup sampai di situ. Sehari kemudian, waktu itu ayah yang mengalami. Ketika malam hari, ayah lagi mengerjakan pekerjaan kantornya tapi di rumah ya. Ayah punya ruang kerja sendiri. Kurang lebih jam 9-an, masih belum terlalu malam. Tiba-tiba terdengar ayah seperti tersentak gitu ya. Dan ada beberapa, ya mungkin alat tulis jatuh ke lantai. Wah, saya sama ibu lagi di ruang TV. Ibu gak berani nyamperin ayah, karena mungkin sudah merasakan hal yang tidak enak gitu ya. Akhirnya saya disuruh ibu untuk mencoba masuk ke ruang kerja ayah. Dan ketika saya masuk ke ruang kerja ayah, saya buka pintu kan. Saya lihat ayah itu udah jatuh, terduduk ya di lantai. Dan ayah tatapannya menatap ke sebuah jendela yang sebenarnya tertutup hordeng jendelanya itu. Kemudian apa yang ayah lihat, saya juga lihat. Saya menatap ke arah gorden itu dan saya merasa lutut saya tuh kayak lemes gitu ya. Seolah-olah pengen ikut jatuh gitu ya. Saya melihat sosok ibu berkucir kuda melayang. Melayangnya tuh kayak hampir kena langit-langit gitu. Dan ibu itu menatap kami. Benar apa yang ibu bilang kemarin. Lehernya tuh berlumur darah. Dan yang ngerinya, tangan kiri dari sosok ibu-ibu kuncir kuda itu memegang tali tambang yang terjuntai
panjang ke bawah. Dan bau melati yang amat sangat menusuk hidung tercium saat itu. Saya dan ayah sama-sama melafalkan ayat-ayat suci yang kami bisa. Dan mungkin sekitar 2 menit lamanya kami membaca ayat-ayat yang kami bisa itu, barulah sosok itu hilang. Gak tahu kemana. Dan malam itu juga kami langsung ke rumah si sang pemilik rumah ini dan menceritakan kengerian yang kami alami. Kami juga menjelaskan tentang ibu-ibu berkucir kuda tersebut. Setelah mendengarnya, bapak pemilik rumah itu merogoh kantong celana bagian belakangnya dan membuka dompet kulit hitam Kemudian menyodorkan sebuah foto yang kecil ukuran 4x6 kurang lebih. Yang dalam foto tersebut kami lihat bersama dan kami yakini bahwa itu adalah foto sosok ibu-ibu berkuncir yang menghantui kami. Terus bapak itu bilang, yang di foto itu tante saya, kakak dari ibu saya. Dia itu sudah seperti ibu saya sendiri. Kami itu sangat dekat, kata si bapak, Pak Brata namanya, yang punya rumah. Kami semua terkejut mendengarnya dan mencoba menyimak kalimat yang sepertinya akan keluar dari mulut si Pak Brata ini. Sebelum meninggal, tante nih sakit keras. Tapi anak-anaknya bukannya berupaya bagaimana membuat sehat, malah meributkan rumah tersebut akan diwarisi oleh siapa. Terus ayah nyeletuk, maaf Pak Brata, kalau memang sekiranya tidak perlu diceritakan ya tidak usah diceritakan, takutnya aib keluarga. Ayah saya memotong begitu. Tidak apa-apa, lanjut Pak Brata. Ini sudah menjadi rahasia umum di lingkungan sini. Pak Brata terdiam, kemudian menyirup teh yang sudah disediakan oleh istrinya. Tante waktu itu sudah capek mendengar percecokan anak-anaknya yang memperebutkan warisan rumah itu. Dan tante memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan seutas tali tambang. Tante meninggal dunia di rumah itu. Dan tidak disangka, sebelum kematiannya tante menuliskan surat wasiat yang dalam isi suratnya mengejutkan semua pihak. Bahwa tercantum nama saya yang diwarisi rumah tersebut. Semua anak-anaknya berusaha menyerang saya dengan segala cara pada waktu itu. Tapi ya alhamdulillahnya karena saya berbekal ilmu hukum yang cukup, ya akhirnya mereka mundur. Saya, ibu, dan ayah saling pandang ya. Kita nih gak habis pikir gitu ya mendengar cerita Pak Brata ini. Gak apa-apa, kalau memang kalian mengurungkan niat untuk membeli rumah tersebut, saya tidak keberatan, kata Pak Brata begitu. Nanti besok akan saya kembalikan uangnya. Dan Pak Brata minta maaf karena tidak menceritakan hal semua ini dari awal. Kami tentunya lega mendengarnya ya, karena mau gimana pun rumah itu bukan rumah yang aman untuk kami. Meskipun kepemilikannya jelas ya, ini rumah Pak Brata, tapi nampaknya ada banyak kebencian di dalamnya. Belum lagi sosok ibu berkuncir itu. Dan selang beberapa saat, saya mencium sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menusuk hidung. Iya, ini bau melati. Oke, itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih warga Sukawedi sudah mendengarkan ya. Jangan lupa kalau punya pengalaman atau cerita horor, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman, saudara, orang tua ya, silahkan dikirimkan via email di podcast.ceritahoror@gmail.com untuk nantinya kami bacakan ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, di-share ke teman-teman yang suka cerita horor, dan di-like kalau memang suka ya.
Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.